Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Gencarnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Namun sangat disayangkan, salah satu destinasi wisata di tempat kelahiran sang gubernur di Desa Sumelili tidak mendapatkan perhatian baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Saat menemani awak media di pantai yang diberi nama Aku Lama Menanti Alamanda, Kepala Desa Sumelili Moses Tomasui menjelaskan bahwa untuk mengembangkan wisata pantai ini, pihaknya telah menghabiskan biaya sebesar 500 juta lebih namun sangat disayangkan kurangnya peminat ke pantai Alamanda. Menurut Kepala Desa, bahwa untuk datang ke pantai Alamanda, perlu adanya infrastruktur yang memadai, salah satunya jalan. Pantai yang berbatasan langsung dengan Pulau Rote ini membutuhkan sentuhan langsung dari Pemprov NTT dan Dinas Pariwisata NTT, ungkap Moses bahwa sudah ada 3 investor dari Belgia untuk investasi ke pantai tersebut namun hingga kini tidak terrealisasi, hal ini disebabkan mereka dipersulit dalam mengurus perizinan. Selengkapnya ikuti wawancara Bung Franco bersama Moses Tomasui, Kepala Desa Sumelili. Siap Alamanda, tapi beta pun yang masuk duluan. Akhirnya dia rombak Sulamanda. Sudah lama Mata air, desa Mata Air. Sudah lama. Aku lama menanti Anda. Aku lama menanti Anda. Itu idenya dari siapa itu? Jadi ini ide ini ketika waktu kita dengan staf, saya dan staf duduk-duduk untuk mau mencari nama untuk nama Alamanda ini, saya terinspirasi karena ini lahan seluas ini sampai ke ujung sana itu pada waktu zaman Bapak Men Markus jadi kepala desa, lahan ini dibebaskan untuk persiapan bangun ini wisata. Jadi pada beliau waktu bangun ini lokasi persiapkan ini lahan ini sudah lama dari tahun 90, 82, 89. Puluhan tahun. Ini lahan ini tertidur. Jadi akhirnya ada warga yang kapin kau jual-jual. Jadi pada saat waktu saya mau buat wisata, saya pergi ke Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten. Kemudian saya undang mereka datang, kita rapat di desa. Ketika rapat habis kita turun survei lokasinya ini, mereka bilang ini belum terdaftar sebagai aset kabupaten, aset daerah. Saya cek lagi ke aset, bilang sudah ada. Akhirnya saya minta izin mereka bilang sudah Bapak pakai dana desa bangun wisata. Ayo saya pakai dana desa. Berarti bukan masuk asetnya kabupaten, ini masuk aset desa. Jadi setelah kita duduk, saya berpikir karena lahan ini sudah persiapan lama. Tiba-tiba saya muncullah ide Alamanda. Saya bilang Alamanda. Pertama dong bilang ini apa city kok, Ibolo City. Tapi saya bilang itu kalau bahasa Inggrisnya itu kota yang indah, kota bagus itu. Nah ini bolong kota bos nama itu karena jadi saya bilang Alamanda saja. Alamanda, baru kita mulai sama-sama cari depo arti sudah. Saya bilang Aku Lama Menanti Anda. Punya kerinduan untuk sampai. Lalu sistem pengelolaan ini seperti apa? Memang kita bertikai Bumdes. Lewat Bumdes. Jadi sistem kartisnya seperti apa? Kartisnya ada di petugas. Per bulan itu penghasilan dari Iya, di sini nih belum hitung bulan. Kadang-kadang apa bulan baru store sekali. Karena kartisnya satu lembar itu satu jilitan itu 100 kupon. Nah itu sekitar 4 bulan. Kita mau masuk ke sini nih sudah terlalu banyak. Lalu fasilitas-fasilitas ini dipersiapkan oleh pemerintah desa sendiri? Disiapkan oleh pemerintah desa, jadi dia punya perdesnya itu kita sudah buat ini, tetapi dia belum, penagihannya itu belum terlalu ini, hanya kalau kendaraan motor itu 5.000 walaupun 2 orang. Kalau auto biar 3-4 orang di dalam 10.000. Ya umum ya? Umum. Jadi itu termasuk dengan kamar mandi apa segala macam. Jadi tidak ada pungutan-pungutan lain. Jadi lain. waktu bangun itu dia menelan dana berapa Pak? Dia 500
42 juta. 42 juta ya, setengah M. Iya. Itu bertahap kah atau satu kali tahun? Satu kali. Satu kali tahun. Pada waktu tahun 2017 itu kan masih menggunakan pihak ketiga toh. Jadi pihak ketiga yang tender terjadi. Jadi ada libatkan pihak ketiga. Iya. Lalu selain pihak ketiga itu waktu konsep-konsep ini libatkan pihak mana? Apakah ada akademisi dari perguruan tinggi atau tidak? Tidak. Oh, jadi ini prinsipnya belajar otodidak. Iya, tapi kan di dalam setiap kegiatan ini kan ada pendamping-pendamping desa, bagian teknis, pokoknya itu semua ada. Jadi mereka yang gambar perhitungan rapnya itu. Lalu dampak dari kegiatan ini terhadap ekonomi di desa Sumbin ini seperti apa? Yang saya lihat itu di Alamanda ini sesungguhnya masyarakat ini belum begitu paham tentang dampak dari persiapkan wisata ini. Sehingga mereka ini tidak mempersiapkan diri baik-baik. Mereka semua larinya ke pertanian. Iya, Karena konsep mereka tuh, saya buktikan contoh waktu 2000 orang hadir ke sini. Waktu itu tuh saja keuntungan bagi masyarakat di sini hampir sekitar 200 juta. luar biasa. Mereka baik buat lapak-lapak ini sampai berjual di sini. Iya. Jadi waktu itu saya melihat kalau masyarakat pada waktu itu sudah menyambut baik, sehingga katakanlah orang-orang yang kreatif menyangkut dengan mereka punya ini konsep ini untuk mempersiapkan tamu datang, mungkin ada jual-jualan di sini. Iya. Nah, ini saya sudah berulang-ulang kali motivasi mereka, tapi mereka lebih banyak tanam bawang lebih bagus daripada saya duduk di jaga lapak. Atau masih manual, kembali ke alam sebelumnya. Karena di sini juga tamu belum terlalu ramai. Iya. Datang hari Sabtu begini ya sepi-sepi, hari Minggu juga kadang-kadang 5-6 kendaraan yang masuk. Tentunya butuh proses. Karena menyangkut jalan. jalan. Yang kedua sosialisasi. Sosialisasi. Penting. Ada ide lain kreatif untuk membangun homestay sehingga masyarakat dari kota datang mereka nginap 1-2 malam di sini. Itu sudah ada di dalam pemikiran ketika Alamanda ini sudah bentuk di pulau-pulau semua. Konsep itu sudah kami anggarkan. Tapi ketika sampai ke Kabupaten Kupang, orang bilang tidak bisa. Bapak anggarkan dari dana desa lagi untuk membangun homestay, membangun penginapan. Itu nanti dari hasil Alamanda itu yang nanti dibangun. Nah, sekarang hasil Dari 6 bulan saya baru 6 bulan berkas masuk 700. alasan praktis dari mereka itu seperti itu. Alasan logisnya dari pihak pemerintah kabupaten bahwa sudah tidak bisa Tidak memanfaatkan bisa. dana desa. Tidak bisa. Jadi pada waktu itu saya juga argumen juga, tapi ya mereka bilang begitu ya saya ikut saja. Jadi seakan-akan desa ini memang beri otonomi untuk pengguna anggaran dana desa, tetapi hanya nama saja terbatas. Tetapi kita dikendalikan oleh orang lain. Nah, kalau misalnya menurut saya, kalau memang hak otonomi itu diberikan kewenangan penuh, ataukah ada perbub yang mengatur bahwa anggaran dana desa ini dikelola oleh desa sesungguhnya, maka saya yakin ini desa bangun cepat. Karena persoalannya yang saya lihat ini, anggaran dana desa ini paling banyak dihabiskan itu di pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini anggarannya besar, setelah habis kegiatan mereka tidak bisa buat apa-apa. Asas manfaatnya tidak tercapai. Tidak tercapai karena modal tidak ada lagi. Contoh macam tenun ikat. Iya. Tenun ikat 50 juta kita keluarkan untuk ikut pelatihan, beli itu alat-alat dan semua. Tetapi setelah mereka tenun ikat, anggaran tidak ada. Nah, ini sebenarnya bagaimana ke depan ini pemerintah bisa melihat itu. Lalu pastinya saya berikan satu tawaran kalau memang terhambat dengan kondisi dan ketersediaan. Ide yang bisa menjawab itu Bapak Desa harus membangun komunikasi dengan pihak ketiga. Bekerja sama, biarkanlah mereka yang berkreasi menyiapkan tentang yang tadi sarana prasarana homestay, dan kalau bisa bagi hasil. Ini kira-kira ide itu seperti apa? Itu sudah saya lakukan. Sudah lakukan. Ketika 2000 orang turun, lantas ada pengusaha dari Bangladesh itu punya pemikiran bahwa ini daerah ini saya mau bangun. Luar biasa. Nah, jadi ketika datang kami sama-sama
datang di sini, lokasi sini, dia bilang ini balik kedua. Balik kedua. Jadi tiga pengusaha yang datang. Kendalanya di masalah sertifikat di Tanah, lokasi ini belum lokasi. ada. Belum ada. Kemudian ketika mereka sudah hadir di sini, terus kami sampaikan ini ke Kabupaten Kupang, Iya. sudah mulai ada yang katakanlah kita sudah mengerti, tapi beliau datang dia bilang, Bapak bagaimana laporan ini ke atas, Bapak bisa ikut, bisa bantu kami begini-begini. Dipersulit. Persulit dari pemerintah kabupaten sendiri. Dari dinas teknis apa itu? Pariwisata kah atau apa? Waktu itu menurut beliau bahwa beliau harus dapat izin dari kabupaten, harus urus izin dulu dari kabupaten. Nah waktu itu kami juga sudah pergi ke dinas PMD, bicarakan soal ini. Nah seharusnya kalau bilang ini desa sesungguhnya punya aset, maka berikan ruang kepada desa untuk bagaimana dia bisa rekreasi untuk mengatur itu semua. Jadi katakanlah ini 3 pengusaha pergi ini sampai hari ini juga tidak telepon saya lagi. Karena mereka dipersulit dengan regulasi yang ada. Regulasi yang ada. Nah, ini mau urus dia pun sertifikat juga ini, saya juga kepala pusing juga. Mau urus dia pun sertifikat ini syarat-syarat terlalu banyak. Jadi akhirnya tanah seluas ini kita mau bangun sertifikat ini juga, susah juga nih. Ini luas wilayahnya berapa? Luas tanahnya berapa? Luas tanah ini, Iya. dia pun panjang ini sekitar 5.000 meter. Lalu status kepemilikannya ini memang pemerintah desa atau pihak per pihak dari masyarakat? Pemerintah desa, karena Pemerintah desa. baru-baru ini kan sudah buat depung penyerahan tanah ini kepada desa itu dari tahun 89. Tahun 89 dari kepala desa yang lama. Jadi baru-baru itu kita panggil masyarakat itu, katakanlah yang menguasai di lahan ini untuk bikin PH. Jadi akhirnya orang yang jual tanah di sini semua beta cabut semua pas keluar, termasuk Vanderen yang ada tuh. Bongkar semua. Itu lapor saya sampai di Kabupaten Kupang, Pak Bupati. Jadi kita berurus sampai selesai dan aman. Akhirnya saya berpikir supaya aman, saya datang. Saya ini batasnya ini sampai di lewat ini rumah nih. Tapi karena saya ambil bijaksana, saya kasih wisata punya tanah ini untuk bangun pastori gereja. Nah, jadi saya mundurkan sini, pastori bangun di atas. Itu tanah masih tanah pariwisata, tetap saya hibah untuk Pelayanan.